Hello, welcome back to my channel with me Muharram Dimas Jakarya. Kali ini kita akan melanjutkan series algoritma pemrogramannya, yaitu tentang kondisional. Apa sih itu kondisional? Kondisional adalah sebuah fitur pada pemrograman yang memungkinkan kita untuk memilih antara dua tindakan berdasarkan sebuah kondisi. Jadi ini di kehidupan sehari-hari misalnya kita ada dua buah tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan jas hujan atau tidak menggunakan jas hujan. Nah, itu bisa kita dasarkan pada kondisi, yaitu mengecek dulu bahwa apakah sedang terjadi hujan. Nah, itu kondisinya. Jika iya, maka kita gunakan jas hujan. Jika tidak, maka kita tidak gunakan jas hujan. Nah, seperti itu di pemrograman juga ada. Namanya adalah kondisional ini. Bagaimana kondisional di JavaScript? Langsung saja check it out. Oke, seperti biasa langsung saja buka codesandbox.io kamu, lalu login ya ke akun kamu seperti biasa, lalu buka vanillanya, buat file baru dari template vanilla. Kemudian ini kita hapus dulu. Saya kosongi saja dulu ini ya. Elemen ID-nya saya biarkan. Oke, kemudian di indeks HTML-nya kita buat sebuah kotak masukan di sini. Input text dengan ID sama dengan masukan. Oke. Kemudian kita break. Kemudian di sini kita buat tombol ya. Tombol. Oke, seperti ini. Tulisan cek semisal. Oke, kemudian kita break. Di atas kita isi instruksi. Nah, seperti ini. Jadi kita buat sebuah kotak masukan dan ada sebuah tombol cek. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengecek angka yang ada dalam kotak itu yang nanti kita masukkan, apakah angka tersebut ganjil atau angka tersebut genap. Bagaimana caranya? Per definisi, angka ganjil itu adalah sebuah bilangan bulat yang tidak bisa dibagi menjadi pasang-pasangan. Dengan kata lain, jika angka tersebut dibagi 2, maka akan menghasilkan sisa, yaitu 1. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Langsung saja kita masuk ke JavaScript-nya. Jadi kita langsung masukkan rutinnya di sini ya, yaitu bahwa jika kita mengklik tombol cek, maka dia akan menguji apakah angka yang kita masukkan di kotak itu adalah angka ganjil atau angka genap. Nah, jadi langsung saja kita kosongkan dulu, kemudian kita buat rutin untuk tombolnya. Document.getElementById tombol .onClick sama dengan function. Oke. Ya, seperti ini rutin untuk tombolnya. Kemudian di sini pertama kita ambil dulu nilai dari dalam kotak tersebut. Kita buat dulu variabel angka yang isinya adalah kita ambil nilai angka atau parse int dari document.getElementById masukan .value. Oke, seperti ini. Jadi, kita membuat variabel angka yang isinya adalah kotak masukan ini yang sudah kita rubah menjadi variabel angka. Seperti itu. Kemudian setelah itu, angka di sini
akan kita cek menggunakan kondisional. Nah, bagaimanakah kondisional pada JavaScript? Formatnya adalah seperti ini. If dalam kurung kondisi, kurung kurawal, tutup kurung kurawal, else, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini itu adalah jika terpenuhi, jika tidak terpenuhi. Nah, jadi ini formatnya. Disinilah kita melakukan uji kondisinya. Jadi if uji kondisinya, bagaimana kalau kondisi tersebut terpenuhi? Kita lakukan actionnya di sini. Kalau tidak terpenuhi, kita lakukan actionnya di bawah sini. Nah, dalam hal ini kita akan menguji bahwa apakah angka itu jika dibagi 2 memiliki sisa. Jadi di sini bisa kita tuliskan angka menggunakan operator modulus. Modulo 2 sama dengan 1. Oke, di sini kita compare dengan 1. Jika terpenuhi bagaimana? Jika terpenuhi, di sini kita tinggal tampilkan di ID app tadi, dokumen, get element by ID app, inner HTML, itu sama dengan angka plus adalah bil ganjil. Jadi, penjelasannya adalah seperti itu. Kita cek di sini, apakah angka dibagi 2 ada sisanya atau sisa 1. Jika iya, tampilkan pada app angka tersebut adalah bilangan ganjil. Jika tidak, kita copy saja ini, taruh di bawahnya. Kita tampilkan bahwa angka adalah bilangan genap. Nah, seperti ini. Jadi ini kodenya secara utuh ya. Sekarang kita langsung uji coba saja. Kita masukkan angka. Kita coba masukkan angka 3. Seperti yang kita tahu, 3 adalah angka ganjil ya. Sekarang kita cek. Nah, maka di sini akan muncul 3 adalah bilangan ganjil. Bagaimana kalau saya masukkan 8? Kita cek. 8 adalah bilangan genap. Nah, jadi itu caranya menggunakan kondisional pada JavaScript ya. Lalu bagaimana kalau kondisinya itu ada bukan hanya 2 kondisi, ada 3 kondisi, ada 4 kondisi, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa gunakan nested if atau kondisional yang bertingkat. Bagaimana caranya? Semisal kasus yang sering digunakan adalah pengkategorian nilai, yaitu nilai misalkan yang sederhana saja. Kalau nilainya lebih dari 90 itu kita kategorikan A, lebih dari 80 kita kategorikan dengan B, lebih dari 70 kita kategorikan dengan, atau sisanya kita kategorikan dengan C, seperti itu. Bagaimana caranya kodenya? Kita langsung saja pada indeks HTML sini kita modifikasi dulu ya. Jadi masukkan nilai seperti itu. Oke. Kemudian ini tetap biarkan saja. Lalu pada indeks JS, nah ini biarkan saja. Nah, ujinya yang kita rubah. Kalau tadi kita menguji apakah dia bilangan ganjil atau genap dengan cara menggunakan modulo, kalau sekarang mengkategorikan, yang pertama kategorinya adalah jika dia lebih dari 90, 91, 92, dan seterusnya, maka dia kita kategorikan dengan A. Jadi di sini kita buat lebih dari 90. Nah, seperti ini. If angka lebih dari 90, maka di sini saya buat saja nilainya A. Kalau kalian sudah terbiasa dengan Excel, pasti tahu kan ada if yang ada di dalam if, jadi nested if. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi pada else ini, itu kita buatkan if lagi. Jadi if dengan else. Namun pada JavaScript, ada cara yang lebih mudah dan lebih singkat, yaitu dengan cara pada else ini kita tambahkan kategori atau pengecekan lagi. Jadi else, if, dalam kurung kondisi. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. If
kita cek kondisi. Selain itu, kita cek kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Apakah nilai tersebut lebih dari 80? Nah, seperti yang kita kemukakan tadi, jadi bahwa kalau nilainya lebih dari 90, maka dia nilainya A. Kalau dia lebih dari 80, maka nilainya adalah B. Di sini nilainya B. Nah, selain itu, else nilainya C. Apakah else if ini hanya boleh satu? Disinilah yang boleh dilakukan sebanyak yang diperlukan ya. Jadi semisal kategorinya ada 5, maka else if-nya sini bisa ditambahkan sebanyak 3. Jadi ada if, else if, else if, else if, kemudian terakhir else, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan jumlah kategorinya. Oke. Nah, kita coba sekarang. Misalkan nilainya 85. Maka dia akan masuk kategori yang di tengah. Nilainya adalah B. Misalkan nilainya 93. Maka nilainya A. Selain itu, misalnya nilainya 50, maka nilainya adalah C. Jadi itulah bagaimana caranya menggunakan kondisional pada JavaScript. Sampai ketemu di video berikutnya.